Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan perkembangan GNB. Tonton video ini sampai selesai, oke? Satu, sejarah GNB. Gerakan non-blok atau GNB lahir pada era Perang Dingin ketika dunia terbagi menjadi dua blok besar, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Banyak negara berkembang ingin mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan mereka tanpa harus terikat secara politik atau menikah dengan salah satu blok tersebut. GNB resmi dibentuk pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 dan pada KTT pertama di GNB Beograd pada tahun 1961 yang dihadiri oleh pemimpin negara-negara seperti Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Gamal Abdel Nasser dari Mesir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Tidak hanya itu, ternyata GNB mempunyai tujuan sebagai berikut. 2. Tujuan GNB. Tujuan GNB terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, A. Mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara-negara anggota dari pengaruh kekuatan besar. B. Menghindari keterlibatan dalam konflik dan persaingan ideologi antara blok barat dan blok timur. C. Mendorong kerjasama dan solidaritas antara negara-negara berkembang untuk memperkuat posisi mereka dalam percaturan dunia dan menyuarakan perdamaian. D. Mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di negara-negara anggotanya. 3. Struktur GNB. GNB bukanlah organisasi formal dengan struktur birokrasi yang kaku, melainkan lebih berupa forum dan platform kerjasama antara negara. Namun, secara garis besar, struktur GNB meliputi A. Konferensi Puncak, penemuan tertinggi yang diadakan setiap beberapa tahun untuk menentukan arah kebijakan GNB. B. Perwakilan tetap. Negara-negara anggota memiliki perwakilan tetap di markas GNB. C. Sekretariat, sebuah badan administratif yang membantu koordinasi kegiatan GNB yang biasanya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Wah, menarik kan? Simak video ini sampai selesai, oke? 4. Kerjasama dalam GNB. Yang pertama, diplomasi dan konsolidasi politik antar negara berkembang. Kedua, pertukaran informasi dan dukungan dalam forum internasional seperti PBB. 3. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk membantu pembangunan negara-negara anggota, serta bersama-sama menyuarakan penentangan terhadap kolonialisme, imperialisme, dan pelucutan senjata nuklir. Keempat, menggalang solidaritas dalam menghadapi isu-isu global seperti perang, kemiskinan, dan ketidakadilan ekonomi. 5. Peran Indonesia dalam GNB. Peran Indonesia dalam GNB terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, Indonesia adalah salah satu pelopor dan inisiator berdirinya GNB, terutama melalui Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Yang kedua, Presiden Soekarno menjadi tokoh sentral dalam menggerakkan negara-negara Asia Afrika untuk bersatu dan tidak memihak dalam Perang Dingin. Ketiga, Indonesia terus aktif dalam KTT, GNB, dan ikut menyuarakan kepentingan negara berkembang di dunia internasional. Bagaimana? Sudah paham belum nih? Kalau belum paham, bisa bertanya di kolom komentar, oke?